Salam, puji Tuhan, saudara-saudaraku dimanapun berada, seluruh umat-umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di sorga, kami bersyukur pada saat ini kami masih boleh diberkati Tuhan, menikmati hidup yang Tuhan boleh percayakan buat kami. Itulah sebabnya Tuhan tetap kami menaruh harap kepada Tuhan supaya tetap dituntun dan dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan, supaya kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang Tuhan izinkan untuk menyampaikan firman-Mu ini. Dan Tuhan menjamah setiap umat-umat Tuhan, supaya mereka semua merasakan lawatan Tuhan dan jamahan Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Iman mereka boleh ditambah-tambahkan oleh Tuhan, dan pengharapan mereka hanya selalu kepada Tuhan. Tuhan jamah setiap umat-umat Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilegakan oleh Tuhan. Saat ini kami siapkan hidup kami untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, seluruh umat-umat Tuhan. Saat ini kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Amsal 4 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini Tuhan ingin supaya kita selalu menjaga hati kita, selalu waspada untuk menjaga hati. Karena dari hati kita inilah terpancar kehidupan. Kalau hati kita selalu berbahagia, hati kita selalu bersukacita, maka terpancarlah kebahagiaan, terpancarlah sukacita dalam kehidupan kita. Tetapi kalau hati kita selalu bersungut-sungut, hati kita selalu menyimpan kebencian, hati kita selalu menyimpan kepahitan, selalu ada akar pahit dalam kehidupan kita, maka itu semua terpancar dalam kehidupan kita. Maka tidak heran orang kalau suka menyimpan sakit hati, orang kalau suka menyimpan tawar hati, kecewa, dan selalu bersungut-sungut dalam kehidupannya, maka kehidupannya juga sangat menderita. Dan tidak sedikit orang akan banyak mengalami sakit penyakit oleh karena hatinya yang sakit, karena hatinya yang kecewa, oleh karena hatinya yang terbelenggu dengan kebencian. Tetapi kalau hati kita selalu limpah dengan syukur, maka Tuhan akan selalu memberkati hidup kita. Itu sebabnya saudara terkasih, Tuhan berkata di dalam kitab Kolose 2 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi di sini kita lihat saudara terkasih, Tuhan ingin supaya hati kita ini selalu limpah dengan syukur, tidak limpah dengan kekecewaan, tidak limpah dengan kebencian, tidak limpah dengan tawar hati. Tapi Tuhan ingin hati kita ini limpah dengan ucapan syukur, limpah dengan kebahagiaan, limpah dengan sukacita, saudara. Karena kalau hati kita gembira, itu adalah obat. Tapi kalau hati kita bersungut-sungut, itu adalah penyakit, itu adalah virus. Coba saya bacakan bagi saudara yang tertulis dalam kitab Amsal 17 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau hati kita gembira, itu adalah obat. Tapi kalau hati kita selalu bersungut-sungut, itu adalah virus penyakit. Kalau hati kita bergembira, itu adalah obat yang manjur. Tapi kalau hati kita penuh dengan kekecewaan, itu adalah virus penyakit. Kalau hati kita limpah dengan syukur, hati kita selalu bergembira, itu obat yang manjur. Tapi kalau hati kita diliputi dengan akar kepahitan, akar kebencian, selalu membenci orang lain, iri hati, dengki selalu ada, maka itu adalah suatu virus penyakit dalam kehidupan anak-anak Tuhan.
Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau semangat kita patah, semangat kita tidak ada lagi, maka datanglah penyakit, penyakit tulang, penyakit leper, penyakit dan macam segala penyakit bisa datang oleh karena tidak waspada akan hati. Itulah saudaraku firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, saudara terkasih. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Hati yang gembira itu adalah obat, maka harus kita waspada menjaga hati ini, supaya hati ini selalu gembira, hati ini selalu limpah dengan syukur, hati ini selalu bersungut-sungut. Itu adalah penyakit, saudaraku. Kita lihat saudara dalam Lukas 21:34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh di atas dirimu seperti suatu jerat. Tuhan suruh kita menjaga hati ini supaya jangan selalu syarat akan pesta pora, supaya jangan selalu syarat akan kepentingan-kepentingan dunia, supaya jangan selalu menyimpan sakit hati, supaya jangan selalu menyimpan kekecewaan, selalu bersungut-sungut. Tuhan ingin kita menjaga hati supaya selalu bergembira, supaya selalu mengucap syukur, sehingga hati kita ini limpah dengan kebahagiaan dan ucapan syukur. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Sekali lagi saudara terkasih, saya bacakan firman Tuhan, saudaraku, dalam kitab Amsal tadi. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan, supaya kiranya oleh karena firman-Mu ini boleh bertumbuh dalam hidup kami, Bapa. Kami selalu menjaga hati kami, selalu waspada, supaya hati kami selalu berbahagia, bergembira, dan selalu limpah dengan syukur. Supaya hati kami jangan syarat dengan keinginan-keinginan daging, syarat dengan iri hati, dengki, sakit hati, kebencian, karena itu adalah penyakit. Hati yang gembira itu adalah obat, tapi hati yang menyimpan kebencian, menyimpan kepahitan, itu adalah virus penyakit yang bisa menggerogoti tubuh manusia. Bapa yang baik, kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan boleh memberikan firman-Mu ini kepada kami, supaya hati kami selalu limpah dengan syukur, hati kami selalu berbahagia, dan kami selalu waspada, supaya kami menjaga hati kami. Terima kasih Bapa, berkati umat Tuhan dimanapun berada yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah mereka diteguhkan lewat pendengaran mereka akan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.